Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa al-Mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah masih mempertemukan kita kembali setelah sekian lama ya kita tidak berjumpa. Tapi alhamdulillah Allah masih pertemukan kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan yang mudah-mudahan selalu ada di dalam hidayah dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah menjaga kita di dunia dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan kelapangan, dengan kemudahan, dengan kecukupan, ya. Dan mudah-mudahan Allah menjaga kita di akhirat dengan ampunannya dan juga dengan rahmahnya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini pagi yang cukup dingin gitu. Karena hujan tidak berhenti dari kemarin, hanya ya sekali berhenti, nggak lama hujan lagi, berhenti lagi, hujan lagi gitu. Dan begitu pula sampai pagi ini. Namun insya Allah dinginnya cuaca, suhu tidak membuat kita membeku ya. Kalaupun sedikit membeku jasad kita, tapi insya Allah hati kita, kalbu kita tetap membara, ya, membara dalam iman, membara dalam ibadah, membara dalam semangat untuk berjuang, insya Allah. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di hari ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Ya mumpung nih juga nih ya, di antara pembuktian juga ya dengan dingin-dingin ini, mampukah kita membuktikan tetap bersemangat sekalipun dalam kedinginan. Termasuk di antaranya adalah semangat kita dalam membuktikan tentang kejujuran iman kita. Bicara tentang kejujuran iman, maka maknanya adalah bahwa iman itu bukan hanya diaku ya, maksudnya ngaku-ngaku gitu. Oh saya beriman gitu. Tapi bagaimana kemudian kejujuran iman itu kita buktikan ya. Tentu di antara bukti dari kejujuran iman itu adalah bagaimana kita mengamalkan apa-apa yang Allah perintahkan dan juga apa-apa yang Allah larang kepada kita dengan satu semangat, yaitu sami'na wa ta'na. Dengan satu semangat ruhul istijabah, semangat untuk melaksanakan, dengan satu semangat atau satu semboyan, dan nahnu qaumun amaliyun, nah gitu. Ada ungkapan seperti itu, kami ini adalah kaum yang beramal ya. Bukan hanya berbicara gitu. Karena kalau berbicara semua orang bisa, selama dia punya lisan, punya mulut dan lidah, pita suaranya berfungsi, maka dia akan bisa berbicara. Tapi tidak semua orang bisa beramal, walaupun kadang-kadang perangkat amalnya dia punya gitu. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kejujuran iman ini perlu untuk kita buktikan gitu ya, kita tunjukkan, sehingga kita bukan termasuk orang-orang yang ngaku beriman tapi pada prakteknya justru jauh dari keimanan. Dalam bahasa lain, ada orang yang jujur dalam imannya ya, sidqul iman, tapi ada orang yang dia dusta dengan keimanannya. Kan lawannya jujur adalah dusta. Orang yang jujur dalam imannya dan ada orang yang dusta dalam iman. Dan perbandingan ini adalah seperti halnya orang beriman dengan orang munafik. Jadi orang yang jujur dalam imannya itulah sebenar-benarnya orang beriman. Sementara orang yang dusta dengan imannya,
ngaku-ngaku saja beriman, casingnya iman, tapi dalamannya sebenarnya jauh dari iman, itu yang disebut dengan orang-orang munafik. Ya. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, karena ini pembanding atau pembeda ya, maka saya ingin mengajak kita mentadaburi satu ayat di dalam surat Al-Munafikun. Ya. Satu ayat itu ada di dalam ayat yang ke-10 ya dari surat Al-Munafikun. Sekedar informasi saja bahwa surat Al-Munafikun ini adalah surat yang berbicara tentang orang-orang munafik. Bicara tentang karakter orang munafik, ciri orang munafik, dan kemudian perintah Allah kepada orang beriman agar menjauh dari kemunafikan, agar terhindar dari memiliki karakter dan sifat atau ciri-ciri dari orang munafik. Nah, dari sekitar 11 ayat ya di dalam surat itu, di ayat ke-10 saya ambil satu ayat saja. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Allah mengatakan kepada kita wa anfiqu, ya kan? Dan berinfaklah kata Allah. Wa anfiqu, ketika disebut atau diperintahkan berinfak, maka maknanya adalah kita mengeluarkan sesuatu di jalan Allah dari harta kita. Karena infak itu wujudnya harta, bukan yang selain harta. Ya, jadi infak itu ya harta kita, ya uang gitu, harta yang kita miliki. Nggak ada infak tenaga gitu, bukan infak tenaga, infak pikiran gitu, dan lain sebagainya. Itu nanti ada bab lain. Wa anfiqu kata Allah, dan berinfaklah ya, dengan harta tentunya, mimma, ya kan, razaqnakum, dari sebagian hartamu kata Allah, ya kan. Yang sebagian harta yang mana? Ya sebagian harta yang Allah berikan kepada kita tentunya. Karena tidak ada yang kita miliki kecuali Allah yang memberikannya. Mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum kematian itu datang kepada salah satu di antara kalian, kata Allah. Jadi berinfaklah sebelum kematian itu datang. Ya. Ini menarik. Kenapa? Ya berinfak itu ya sebelum mati. Kalau udah mati baru ngeluarin harta kita, itu namanya bukan infak. Itu namanya wasiat dan warisan. Seperti itu. Orang berwasiat untuk berwasiat kalau saya mati sebagian harta saya diwakafkan untuk ini, untuk itu, untuk kemaslahatan, untuk pesantren, tahfiz, untuk apalah sebut. Itu bagus, ya kan? Bagus sekali. Tapi akan lebih bagus lagi ketika dia berinfak itu di saat dia masih hidup. Kenapa? Karena kalau sudah mati baru diwasiatkan atau akhirnya dibagi jadi warisan, ya namanya orang sudah mati pasti kan emang udah nggak butuh lagi gitu. Ya, jadi dia wakafkan karena dia udah nggak butuh di saat itu. Ntar kalau saya mati, sepertiga harta saya diwakafin. Kenapa nunggu mati? Ya, karena kalau udah mati nggak butuh. Kenapa nggak sekarang? Wah, kalau sekarang saya masih butuh. Gitu. Seperti itu. Nah, sementara ketika orang berinfak sebelum mati, dia sebenarnya masih butuh. Dia masih memerlukan. Namanya dia masih hidup kan. Tapi kemudian dia mau untuk mengeluarkan hartanya. Nah, ini istimewa. Bukan hanya bagus sekali, tapi ini istimewa. Dia punya kemampuan untuk melepaskan harta yang dia miliki. Melepaskan apa yang dia cintai. Melepaskan apa yang dia butuhkan. Nah, itu perintah Allah kepada orang-orang beriman. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Fayaqul, ya kan? Maka kemudian berkatalah orang-orang yang menjelang kematian datang. Apa kata mereka?
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah atau ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menunda sesaat, menunda sebentar kematianku? Ya, ya dia minta tunda mungkin nggak perlulah 1 tahun, nggak perlulah tunda sebulan, atau bahkan nggak perlu tunda sehari lah. Cukup mungkin 15 menit aja ya Allah tunda. Gitu. Ya kan? Kan? Eh, Laula akhartani ila ajalin qarib. Sedikit saja dipanjangin gitu jatah hidup saya. Untuk apa dia minta dipanjangin yang sedikit itu? Eh, Fa'asaddaqa. Yang dengan dipanjangin itu maka aku akan bersedekah, bersedekah. Ya. Wa akum minas salihin. Yang dengan sedekah itu maka aku termasuk hamba-hambamu yang salih. Nah, ini kata kuncinya. Lalu gimana penjelasan kata kuncinya? Kita sambung setelah yang berikutnya. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama saya Arsal Syah dalam I Love Monday, I Love Myself. Ya, insyaallah kita akan selalu mencintai hari Senin di saat orang mengatakan I hate Monday, ya. Tapi kita bahkan love every day. Kita mencintai semua hari, setiap hari. Ya kan? Kita selalu mencintai semua hari dan selalu ada cinta di dalam diri kita setiap hari. Ya. Mencintai Allah dan mencintai makhluk Allah. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Eh, tadi sampai di ujung ayat ya. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika si hamba yang menjelang kematian itu berkata kepada Allah, mengapa engkau tidak memperpanjang sedikit saja kematianku? Artinya memperpanjang jatah usia hidupnya, kan ditunda sedikit kematiannya. Mungkin nggak sedikit di sini tentu relatif ya, tapi sebutlah misalnya nggak sehari lah, mungkin 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 10 menit, 15 menit. Untuk apa? Fasaddaqa. Sehingga dengan perpanjangan itu, dengan dipanjangkan sedikit jatah hidupnya, aku akan bersedekah. Wa akum minas salihin. Dan aku akan menjadi orang saleh dengan sedekah itu. Ya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Yang menarik di awal disebut wa anfiqu, ya, tapi di ujung akhir disebut fasaddaqa. Apa bedanya sedekah dengan infak kan gitu? Kenapa disebut di awal infak, di akhir disebutnya sedekah? Sahabat Asa TV, infak itu sebagaimana saya sebutkan tadi, infak itu adalah apa yang kita keluarkan dari harta kita di jalan Allah. Ya. Sementara ketika kita bicara sedekah, dia lebih umum. Jadi infak itu bagian dari sedekah. Tapi sedekah tidak selalu infak. Artinya gini, sedekah itu infak itu adalah sedekah dalam bentuk harta. Sementara sedekah itu tidak selalu dalam bentuk harta. Sedekah itu bisa dalam bentuk yang lain selain harta. Maka contoh hadis yang populer yang kita sering dengar adalah tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Ya, berwajah ceria, berwajah manis di hadapan saudara kita seiman, itu adalah sedekah. Atau dalam riwayat lain disebutkan tentang bahwa manusia ada 360 ruas tulang di tubuhnya. Dan setiap ruas itu ada sedekahnya. Dan di antara sedekahnya adalah dengan kalimat
tasbih, tahmid, tahlil dan takbir, ya kan? Seperti itu. Nah, eh, artinya sedekah itu lebih umum. Namun sedekah itu adalah the main-nya. Ya, yang utamanya itu adalah sedekah. Ya. Jadi nama 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 yang menghimpunnya adalah sedekah. Nah, nanti eh, yang berwujud harta, ya kan, namanya khusus yaitu infak. Jadi infak itu bagian dari sedekah. Maka nanti sedekah pun ada sedekah wajib, ada sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib itu apa? Zakat. Maka ayat tentang zakat itu kan khuz min amwali khuz min amwalihum min amwalihim sedekah. Ambillah dari harta mereka sedekah. Ini maksud dengan sedekah di situ adalah zakat. Ya. Nah, kenapa kemudian disebut orang yang menjelang sakaratul maut itu atau menjelang kematian datang itu dia berkata, ya kan, panjangkan sedikit kehidupanku ya Allah, usiaku, maka dengan perpanjangan itu fasaddaqa, aku akan bersedekah. Sahabat Asa TV, sedekah itu sering eh, ter apa eh, bukan tereliminir lah ya, tapi tereduksi maknanya. Makna besar dari sedekah itu terkecilkan dengan terjemahan kita sedekah gitu. Karena kalau ngomongin sedekah biasanya ya sedekah gitu. Dan kalau ngomongin sedekah itu biasanya kecil, ringan gitu, biasa. Padahal ketika kita bicara sedekah, sedekah itu ya kan dia akar katanya sedekah, ya, sedekah. Dia seakar dengan kata siddiq, ya, dengan kata siddiq atau shadiq, ya, yang artinya benar. Sehingga secara bahasa ketika dimaknai bahwa sedekah itu adalah kan, sesuatu yang membenarkan apa? Membenarkan iman kita. Jadi di antara wujud benarnya iman kita adalah dengan bersedekah. Sekali lagi, sedekah dalam makna yang besar tadi ya. Di dalam sedekah itu ada zakat, di dalam sedekah itu ada infak, di dalam sedekah itu ada sedekah-sedekah sunnah lainnya. Jangan diminimalkan dengan kata sedekah. Jadi salah satu wujud atau bukti dari benarnya iman seseorang, jujurnya iman seseorang itu adalah ketika dia bersedekah. Sehingga ketika Allah perintahkan di awal wa anfiqu, infakkanlah hartamu, lalu si orang yang menjelang mati ini minta ditunda agar bisa bersedekah. Bersedekah dalam arti yang menunaikan infak yang diperintahkan tadi, wa anfiqu, tapi sekaligus ya kan apa yang dia keluarkan itu adalah sekaligus menjadi bukti dari kebenaran imannya, ya, bukti dari kejujuran iman. Sehingga ketika dia keluarkan infaknya itu atau sedekahnya itu, maka disitulah dia buktikan bahwa aku jujur dengan imanku. Ya kan? Aku ingin membenarkan imanku ya Allah dengan sedekah yang kukeluarkan dalam bentuk harta yang infak tadi nama. Artinya kalimat ini, kalimat dari si orang yang disebut oleh ayat ini, yang ketika menjelang kematian itu datang lalu dia berkata, kan, tunda sedikit kematian agar bisa bersedekah, itu menunjukkan betapa pentingnya ya, yang namanya sedekah, sedekah dalam arti mengeluarkan harta kita di jalan Allah, karena dia untuk membuktikan bahwa kita jujur, kita benar dalam iman. Agar apa? Agar kita tidak mati dalam keadaan dusta dengan iman kita. Agar kita tidak mati dalam keadaan tidak jujur dengan keimanan. Agar tidak mati dalam keadaan ngaku-ngaku beriman, tapi praktek imannya, bukti keimannya tidak ada, tidak kelihatan. Tidak disebutkan misalnya di ayat itu, agar aku bisa sholat,
agar aku bisa puasa, agar aku bisa baca Quran, agar aku bisa melakukan amal lain. Tapi disebut di situ fasaddaqah. Ini menunjukkan bahwa ya, penekanan di ayat ini ya kan, untuk membedakan agar kita tidak termasuk, agar dia tidak termasuk orang-orang munafik yang dusta dalam iman, tapi menjadi orang yang sebenar-benarnya beriman, yang jujur, yang benar dengan imannya, adalah dengan sedekah. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Sementara kalau orang munafik sendiri kan bakhil. Dia enggan mengeluarkan hartanya. Kita lihat saja misalnya di dalam surah At-Taubah. At-Taubah ayat 67 seingat saya. Di situ Allah mengatakan wal munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum. Ya. Itu disebutkan di ayat itu bahwa orang munafik laki-laki dan perempuan satu sama lain sama aja. Mau dia laki, mau dia perempuan sama aja. Nggak ada bedanya. Ya kan? Apa yang nggak ada bedanya? Yang sama itu, satu, mereka itu menyeru kepada yang mungkar. Ngajaknya ke yang mungkar, tapi mencegah orang dari berbuat yang baik. Dan salah satunya, ya, dari ciri khas dari kemunafikan itu, orang munafik baik laki atau perempuan adalah ya kan apa fayaqbiduna aydiyahum. Mereka ya apa menggenggamkan, ya, mengepalkan tangannya, ya kan? Yaqbiduna aydiyahum. Makna menggenggamkan tangannya itu artinya ya dia enggan melepas harta yang dia punya. Dia enggan melepas apa yang dia miliki. Kenapa? Bakhil, pelit. Seperti itu. Ya. Itu saja penjelasannya, nggak ada yang lain. Bukan karena dia miskin, bukan karena dia nggak punya, ya, pelit. Medit, mereki, orang Betawi. Ya, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu. Itu ciri kemunafikan. Sehingga ketika disebut di ayat ke-10 itu, Allah perintahkan kita orang beriman untuk menginfakkan, mau melepaskan, karena Allah nggak pengen kita jadi seperti orang munafik. Allah nggak pengen kita orang beriman, tapi dusta dengan keimanan. Dan itu bukti betapa sayangnya Allah sama kita. Sehingga dia mengingatkan kita. Dia mengingatkan, ayo, berinfak kalian, berinfak. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang mengaku beriman, tapi dia dusta dengan imannya. Dia pelit, dia bakhil. Fasaddaqa. Dan ditutup ayat ini dengan kalimat wakum minas salihin. Yang dengan sedekah itu, maka aku termasuk orang-orang yang salih. Dan orang salih itu, ya orang beriman itu adalah orang yang salih. Orang salih itu adalah orang yang melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Dia menunjukkan ketaatannya. Orang salih itu adalah orang yang melakukan apa yang diperintah, ya kan? Meninggalkan apa yang dilarang, ya. Dia tunduk, dia patuh, ya kan? Dia rajin, ya kan? Beribadah. Itulah kesalihan. Sehingga kejujuran iman adalah wujud dari kesalihan. Kesalehan adalah bukti dari kejujuran iman. Dan kejujuran iman itu salah satunya ditunjukkan dengan bersedekah. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Maka yuk kita bertanya pada diri kita. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang jujur dengan iman kita? Secara khusus ya, secara khusus. Karena ayat ini disebutnya juga secara khusus. Secara khusus, sudahkah kita membuktikan bahwa kita adalah orang yang jujur dengan iman kita? Dengan cara mau bersedekah, mau mengeluarkan sebagian dari harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Dengan cara yang lain mungkin kita bisa, ya kan? Dengan sholat kita nggak ngeluarin duit. Baca Quran nggak ngeluarin duit. Tapi ini kita ngeluarin sesuatu yang kita cintai, kita sukai, kita miliki, kita butuhkan. Itu lebih sulit, lebih mudah. Lebih sulit, lebih lebih kalau lebih sulit lebih mudah sih. Itu lebih sulit, lebih sukar dan tidak mudah. Maka membuktikan itu jadi tantangan buat yang namanya hamba. Kenapa? Karena hamba itu mencintai apa yang ada. Ketika dia ada, dia punya, jangan sampai gitu. Tetapi itulah di antara bentuk kemunafikan. Kita ingin menyingkirkan sifat atau ciri munafik itu dari diri kita. Sahabat Asatifi yang dimuliakan Allah Subhanahu. Maka yuk kita bertanya, sudahkah itu kita lakukan? Saya tidak bicara tentang besaran, tapi saya bicara tentang bagaimana mewujudkan sedekah itu dalam semua bentuknya. Ya. Baik dalam bentuk harta atau dalam bentuk selain harta. Ya. Sehingga apa? Kita mampu berkata kepada Allah, ya Allah, aku buktikan bahwa imanku benar. Aku buktikan bahwa aku jujur dalam beriman kepada Allah. Aku tidak dusta, ya. Sahabat Asa TV. Bagaimana selanjutnya? Kita sambung setelah yang berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Arsal Syah dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Kita sambung ya, sesi terakhir insyaallah. Itulah kejujuran iman. Itulah cara membuktikannya. Maka jadilah orang-orang yang jujur dalam iman. Jadi orang-orang yang sidqul iman, punya kebenaran iman. Benar imannya, tidak dusta. Karena ketika kita benar imannya, maka kita adalah sebenar-benarnya orang beriman. Tapi itu butuh bukti. Tapi jika kita tidak membuktikan, maka boleh jadi kita termasuk yang dusta dalam iman. Dan itulah ciri orang-orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Nah, saya ingin menutup segmen ini sahabat Asa TV dengan satu ayat di dalam Al-Qur'an di surah Muhammad. Ya, surat Muhammad ayat yang terakhir, ayat ke-38. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Allah mengatakan, ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Ingatlah, kata Allah, kamu ini adalah orang-orang yang diajak untuk berinfak, ya, menginfakkan hartamu di jalan Allah. Ya. Faminkum may yabkhal. Maka di antara kamu ada yang bakhil, ada yang kikir. Lalu kata Allah, wa may yabkhal, dan barang siapa yang bakhil, siapa yang kikir, fa inna ma yabkhalu an nafsi. Sesungguhnya dia itu sedang kikir sama dirinya sendiri. Jadi orang kalau pelit, sebenarnya dia lagi pelit sama dirinya sendiri. Kenapa? Karena ada satu riwayat hadis disebutkan bahwa Rasulullah mengatakan bahwa harta yang sebenarnya milik kita itu bukan yang kita makan, yang kita konsumsi, bukan yang kita kenakan, yang kita pakai, ya. Tapi harta sesungguhnya, atau bukan yang kita tinggalkan.
Yang kita makan, makanan dia akan habis. Dimakan, habis, selesai. Bahkan keluar jadi kotoran. Yang kita kenakan akan usang. Nggak jadi milik kita juga. Karena ada masa usangnya, ada lifetime-nya. Yang kita tinggalkan jadi milik orang. Jadi warisan. Tapi harta sebenarnya adalah yang kita infakkan di jalan Allah. Kenapa? Karena yang kita infakkan itu nantilah akan menjadi harta kita di akhirat. Jadi ibaratnya ini kita lagi nabung buat kehidupan akhirat kita. Kalau ada orang nabung masa muda untuk hari tua, ya di masa mudanya dia nabung, ngeluarin duit dia. Tapi sebenarnya itu untuk dia juga, gitu, bukan untuk orang lain. Sama. Kita berinfak di jalan Allah itu sebenarnya kita lagi nabung untuk kita juga di akhirat nanti. Jangan sampai kita kaya di dunia, tapi kita miskin di akhirat gara-gara kita nggak nabung ketika di dunia. Dan nabungnya di dunia untuk bekal akhirat adalah dengan berinfak. Sehingga ketika Allah katakan kalau ada orang yang bakhil, ada orang yang pelit sama dirinya, dalam arti ada orang yang pelit dalam arti dia nggak mau berinfak, ya kan? Maka sebenarnya dia lagi pelit sama dirinya sendiri. Dia lagi memiskinkan dirinya di akhirat. Gitu. Ya, sahabat asatifnya. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih, kata Allah. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Kenapa orang yang bakhil, kikir itu dia sedang kikir pada dirinya sendiri? Karena kata Allah, ya kan, wallahul ghani. Karena Allah itu maha cukup. Allah nggak butuh apa-apa dari kita, dari makhluk. Apa yang kita infakkan itu bukan untuk Allah. Allah nggak butuh. Ya, ya kan? Justru semua yang kita infakkan itu sebenarnya juga bukan milik kita. Kan itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kan. Jadi Allah kasih agar kita mau berinfak, yang dengan infak itu nanti jadi kebaikan untuk kita di akhirat. Bukan untuk Allah. Allah nggak butuh apa-apa dari makhluk. Makanya disebut Wallahul Ghani. Allah itu maha cukup. Ya, bahkan salah di Asmaul Husna kan Allah Al-Ghani Al-Mughni. Dia yang maha cukup dan dialah yang mencukupkan. Dia yang mencukupkan makhluknya. Dan lalu Allah sebutkan lagi, Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah maha cukup, nggak butuh apapun dari makhluk. Sementara kamu makhluk fuqara, fakir. Fakir itu maknanya apa? Fakir itu maknanya butuh. Yang butuh itu kita. Kita butuh kepada Allah. Dan di antara kebutuhan kita kepada Allah adalah kebutuhan Allah akan membalas setiap kebaikan kita untuk kehidupan akhirat kita. Tapi Allah akan membalas untuk kita, untuk kehidupan akhirat kita, yang dibalas Allah adalah kebaikan kita. Maka berbuat baiklah. Dengan berbuat baik, ya kan? Maka harapan kita Allah membalas kebaikan kita itu nggak akan apa? Bukan nggak akan, tapi kebaikan Allah membalas kebaikan kita pasti akan terjadi. Dan kalau Allah membalasnya di akhirat, kita akan selamat di akhirat. Jadi kita dibutuh sama Allah. Kalau butuh sama Allah, maka tunjukkan rasa butuh kita sama Allah. Dan tidak ada kebutuhan kita kepada Allah yang lebih besar selain daripada kebutuhan keselamatan di akhirat. Nah, tapi untuk selamat di akhirat nanti, kita harus melakukan kebaikan yang Allah perintah. Gitu. Sahabat Asa TV. Salah satunya adalah jangan bakhil, berinfak. Gitu. Lalu Allah mengatakan lagi, wa in tatawallaw, ini yang paling mengerikan nih. Ya, wa in tatawallaw yastabdilu qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Kata Allah, ya, jika kamu berpaling dari perintah Allah untuk berinfak tadi, alias menjadi orang bakhil gitu. Jika kamu berpaling, niscaya kata Allah, ya kan? Summa la yakunu kata Allah, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Kalau kita berpaling dari yang diperintahkan Allah tadi, maka Allah akan mengganti kita. Allah akan mengganti kita. Yastabdil, ya, mengganti kita dengan siapa? Qauman ghairakum, dengan kaum selain kita. Dengan orang selain diri kita. La yakunu amsalakum. Yang orang yang menggantikan kita itu, dia nggak seperti kita. Nggak seperti kita apa? Nggak pelit. Nggak bakhil. Gitu. Allah, kalau kita bakhil, kita pelit, Allah akan gantikan kita. Dan kita digantikan dengan siapa? Dengan kaum, dengan orang yang tidak seperti kita. Yang tidak bakhil.
yang tidak dalam tanda petik ya kan memiliki ciri kemunafikan yaitu kikir. Tapi Allah akan ganti dengan orang yang benar imannya, ya, orang yang mau melaksanakan perintah Allah yaitu berinfak, bersedekah. Sahabat Asy-Syafi'i yang dimuliakan Allah. Jangan pernah mau digantikan sama orang lain. Cukuplah, cukuplah kita digantikan dalam pertandingan sepak bola. Karena udah kecapean diganti gitu. Cukuplah kita digantikan ya kan dibadalin kalau ustadz gitu mau ceramah karena nggak bisa sakit digantiin. Cukuplah kita dibadalin tuh di situ. Jangan sampai kita digantiin karena Allah udah nggak butuh gitu. Bukan Allah nggak butuh. Allah nganggap kita udah nggak 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 memenuhi requirement nih. Akhirnya Allah, lu mau nggak manfaat, digantiin. Nauzubillah, nauzubillah, summa nauzubillah. Ya. Semoga kita akan tetap menjadi pemain abadi dalam keimanan hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, yuk buktikan kejujuran iman kita. Yuk buktikan bahwa iman kita benar kepada Allah. Caranya fa'asaddaqa, bersedekahlah. Ya kan? Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.